Assalamualaikum dulur de lembur baraya di kota kumaha sarehat daramang sadayana alhamdulillah ya kalau sehat mah. Oke, di sini saya mau menjawab beberapa pertanyaan ya seputar YouTube Short. Oke, yang pertama yaitu di pertanyaan kebanyakan ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Meskipun saya sudah bahas, Kang, gimana cara targetkan ke luar negeri seperti itu ya? Nah, pertanyaan seperti ini saya jawab. Saya akan kasih saran yang gampang-gampang aja teman ya. Cara menargetkan ke luar negeri itu sangatlah gampang sekali ya. Ya tentunya dengan berbahasa Inggris ya. Gimana narasinya? Apakah harus berbahasa Inggris? Ya tentu, tapi jangan memikirkan itu. Kita pakai manfaatkan fitur remix audio ini ya. Tentunya kita harus cari channel luar negeri asli, misalkan Amerika. Kita di sini cari ya, contohnya seperti ini. Kita cari jangan India ya, hindari India. Kita cari kalau ada India, Kamboja, Malaysia, Indonesia, jangan di remix. Kita fokus ke Amerika seperti ini teman ya. Nah di sini teman-teman download saja audionya ya, download dulu audionya pakai Save from ID, tempelkan di contoh di kartun tempel ya, tempelkan di CapCut, edit di CapCut, masukkan audionya. Nah di sini kalau udah ya, ini kan audio mengikuti alur cerita. Nah kita buat aja samaan dengan pemilik videonya lewat jalur audio. Nah, kalau udah, teman-teman bisa hapus audionya atau gak apa temannya, tidak dihapus pun gak apa. Tapi kalau begitu kita upload videonya, nah di sini upload video, teman-teman kasih judul bahasa Inggris ya. Gimana kalau saya tidak bisa berbahasa Inggris? Ya, tentunya manfaatkan Google Translate namanya, pakai Google Translate, translate ke Indonesia ke Inggris, lalu tempelkan di sini. Apakah harus sama dengan si pemilik video? Judulnya bedakan dikit ya, misalkan what is animal name. Nah kita rubah what is animal is name, misalkan ditambahkan is name atau the animal name atau gimana pun ya, yang penting beda dengan yang aslinya, beda dari satu kata atau bahkan dua kata, boleh teman ya, seperti itu. Itu cara mudahnya menargetkan lewat fitur pakai audio ini, itu remix audio teman ya, bisa dicoba teman ya. Terus pertanyaan berikutnya, Kang, RPM luar negeri berapa? Seperti itu ya, banyak sekali ya pertanyaan lagi seperti ini. Tergantung audiens temennya, tergantung penonton dari mana asalnya ya. Nah di sini misalkan audiens Amerika teratas misalkan 70%. Nah itu udah jelas ya, misalkan Amerika 70%, Filipina 10%, Inggris Raya 10%, India 10%, seperti itu ya. Itu yakin kalau Amerika di atas peringkat 170%, RPM-nya 3000 ya. Tapi kalau Amerika 50%, Filipina misalkan 30%, nah itu maka RPM-nya kurang dari 3000, bisa jadi 2500, 2600 ya. Dan selanjutnya namanya seterusnya, misalkan Amerika 20% ya, Filipina 20%, India 20%, seperti itu ya misalkan. Nah RPM-nya juga semakin turun namanya, semakin turun, misalkan menjadi 1500 seperti itu ya. Nah misalkan India teratas, misalkan India teratas 30%, Amerikanya cuma 10% atau 20%, Filipina 10%, seperti itu ya. Nah maka RPM yang didapat akan paling banyak itu 1000 ya kalau India teratas atau Indonesia teratas, karena RPM akan menurun sesuai audiens yang ada namanya. Nah seperti itu. Jadi
ada yang salah paham ya. Dia menjelaskan YouTuber lah, saya katakan ini YouTuber lagi ya, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Ada yang salah paham dengan mengatakan short RPM-nya tergantung tontonan. Nah, ini sama dengan jam tayang namanya, tontonan, durasi tonton katanya ya. Short penghasilannya RPM-nya sesuai dengan durasi tonton ya. Nah, ini sama aja dengan menyamakan antara short dengan video panjang. Kalau video panjang ya RPM-nya sesuai durasi tontonan. Tapi kalau short itu beda, namanya tidak ada durasi tontonan. Tapi kan udah dijelaskan di YouTube juga ya. Di persyaratan juga udah dijelaskan. Short itu tayangan atau sama dengan viewer, namanya. Jadi ngitungnya viewer. Nah, RPM itu yang besar ataupun kecil sesuai audiens, namanya. Nah, ini banyak sekali yang mereka bahas tentang short, salah kaprah karena mereka disamakan dengan video panjang ya. Kalau video panjang sesuai durasi tontonan RPM-nya. Tapi kalau short ini tayangan ya, tidak menghitung seberapa mereka mau sebentar, mau full, tetap RPM ya, tapi sesuai audiens ya, sesuai audiens. Nah, kalau di short itu kalau tontonan sebentar itu sama dengan video panjang juga ya. Kalau tontonan sebentar masuknya ke persentase tontonan ya, antara skip dan menonton, dan masuk juga retensi tontonan juga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah untuk suhu-suhu yang menjelaskan bahwa RPM short itu tergantung durasi tontonan. Itu seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di sini teman-teman ya. Semoga teman-teman juga tidak terpengaruh dengan omongan seperti itu. Karena RPM short itu sesuai audiens ya, dimana penonton kita sesuai negara tontonan. Yang saya sudah sebutkan tadi sesuai audiens Amerika yang terbesar seperti itu ya. Nah, ada juga kan Bang Kang, saya RPM awalnya 3000 seperti itu ya. Tapi semakin hari semakin ke sini saya lihat kok cuman 1200 seperti itu ya. Nah, saya lihat, coba lihat di situ di audiens video tersebut yang awal-awal, misalkan 1 minggu ya, kita klik 1 minggu, yang awal-awal itu emang Amerika teratas, misalkan 60%, 70% itu udah yakin RPM tinggi 3000. Tapi begitu ke sini semakin hari maka RPM turun. Itu kenapa? Nah, itu coba teman-teman lihat di 24 jam akan tampil ya, teratasnya pasti bukan Amerika teman-teman ya. Mungkin Filipina, mungkin India, atau mungkin Indonesia juga. Nah, maka RPM semakin hari semakin ke sini maka akan semakin turun. Nah, itu tergantung juga audiens teman-teman, semoga dipahami. Nah, itu penjelasan dari saya tentang RPM short. Oke, bila ada pertanyaan lagi silahkan di komen. Nah, untuk ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang saya tidak jawab, mungkin saya sudah spill, coba tonton di video-video sebelumnya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.